Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Generasi warahmatullahi muda dan tentunya para peserta didik dimanapun kalian berada. Hari ini sebuah momen yang sangat luar biasa tentunya, di mana kita hari ini ada di tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei adalah khususnya kita di dunia pendidikan adalah Hari Pendidikan Nasional. Pada kesempatan siang hari ini kita podcast SMP 63 seperti biasa kayak yang dulu kita udah pernah ketika hari guru kita pernah mengadakan podcast dan narasumbernya hari ini juga sama seperti dulu yaitu Bapak Kasatlat Pendidikan Kecamatan Tambora, yaitu Bapak Dr. Andas Oman MPD. Alhamdulillah ternyata beliau juga dari tadi sudah mengawali acara giat halal bihalal, dan di samping beliau ada guru milenial, tapi bukan guru kolonial. Yang kita kenal bersama tentunya Ustadz Nur Samsi, yaitu beliau ada di bagian kesiswaan, tapi peribahasa tak kenal tak sayang. Kita dengarkan siapa sih Pak Oman ini yang selama ini kita kenal beliaunya, karena setiap saat hampir hadir di tengah-tengah kita. Monggo silakan Pak. Terima kasih host kita Pak Fadli, Pak Ustadz Nur, dan teman-teman sekalian. Kami pertama saya sebagai Kasatlat Pendidikan Kecamatan Tambora mengucapkan minal aidin wal faizin karena ini masih di bulan Syawal. Yang kedua, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional, yang mana tadi kita ikuti bersama ya secara serentak dari jenjang satuan pendidikan, jenjang semua satuan pendidikan di tingkat kecamatan, di tingkat kota, bahkan tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional seluruhnya melaksanakan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Di DKI Jakarta ada nuansa tersendiri, yang mana peringatan ini tidak seperti biasanya. Pakaiannya pakaian Polri ya, tapi ini pakai adat istiadat daerah, yaitu ada pakaian menggunakan adat Betawi. Dan saya sendiri sangat antusias ya di hari pertama setelah sepekan ya 2 pekan libur, mau masuk ke libur puasa dan libur lebaran ya, sekarang sudah mulai masuk dan diawali dengan kegiatan Hari Pendidikan Nasional. Hari ini ya tadi di Kecamatan Tambora ya itu dihadiri langsung oleh PLT kita Pak Camat sebagai inspektur upacaranya, dan diikuti oleh seluruh jajaran ASN maupun dari P3K di Kecamatan Tambora, baik dari struktural maupun dari kalangan dari pendidik dan sebagainya. Dan ini sangat antusias sekali. Itu saja mungkin dulu ya menurut saya. Itulah tentunya bagaimana pengenalan dari Pak Oman Kasatlat Pendidikan Tambora, tentunya apa kegiatan-kegiatan dari hari ini, tentunya upacara dalam rangka menyambut Hari Pendidikan. Ada filosofi dari pendidikan atau pendirinya adalah Ki Hajar Dewantoro ya Pak Ustadz, nanti pasti akan disambung. Ada 3 filosofi, yaitu Ingarso Sungtulodo Ingmatio Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Untuk tahun ini tentunya dari tema dari Hari Pendidikan Nasional kita itu bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar. Tentunya ini masih banyak ya di masyarakat, bahkan di peserta didik ini yang bertanya-tanya tentang semarak Merdeka Belajar. Deskripsinya itu seperti apa sih kurang lebihnya gitu Pak? Mungkin Pak Nur Samsi ini guru milenialnya nih coba. Kalau deskripsi, ini lebih pahamnya mungkin expertnya, ahli-ahli yang deskripsikan. Mungkin kalau dari kami
Saya mungkin pribadi mewakili rekan-rekan guru yang lain, Ya. yang bahkan mungkin lebih paham dari saya. Hanya sekadar ingin memaknai Merdeka Belajar itu sebagai marwah pendidikan yang sudah dicetuskan oleh ajaran Islam. Jadi kalau memaknai tiga istilah, kalau boleh saya katakan itu, ketika kita berada di depan, maka pendidikan itu harus bisa menjadi seorang pemimpin Betul. yang memberikan arah. Ketika kita berada di belakang, maka pendidikan itu harus menjadi penyokong, pendorong bagi pendidikan itu supaya memberikan arah yang benar. Nah, tuturi handaya ini yang menjadi salah satu benang merah. Di antaranya itu mungkin bisa mengkaitkan antara pendidikan di satu sisi sebagai pendidikan formal, tapi di sisi yang lain juga dengan background yang religius, background keagamaan. Artinya apa yang sudah diberikan oleh para pendidik, baik di sekolah formal ataupun non formal, itu yang semestinya bisa diikuti oleh para peserta didik. The point is, ketika misalnya kita bicara tentang Merdeka Belajar, itu saya cuma teringat sebuah filosofi ABCD, life is between birth and death. Jadi hidup itu terletak antara huruf B dan D. B-nya itu adalah birth, yang artinya kelahiran, dan D-nya itu adalah death, yang artinya kematian. Jadi among them, di antara huruf B dan D ini, there is C. Ada huruf C. C itu choice. C-nya itu adalah choice, yang artinya pilihan. Artinya untuk memaknai Hari Pendidikan Nasional di tahun 2023 ini, kita ingin memaknai bahwa semua sivitas akademika, kalau bahasa di kampusnya seperti itu ya, teman ya. Semua para praktisi akademis yang ada di komunitas setiap satuan pendidikan itu bisa saling bahu membahu untuk memberikan kepada peserta didik pilihan kepada mereka. Dalam arti ketika para pendidik memberikan ilmu, ini kan kita harus memaknai antara pendidikan dengan pengajaran. itu ada beda-beda ya. Beda antara mendidik dengan mengajar. Kalau mengajar itu hanya sekedar mentransfer ilmu dari seorang guru kepada peserta didik, dari seorang tenaga pendidik kepada peserta didik. Tapi kalau pendidikan itu jauh lebih dari itu, beyond your imagination. Kalau bahasa keren itu seperti itu. Mendidik itu justru lebih luas cakupannya daripada sekedar mengajar. Karena mendidik itu bukan cuma sekedar mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer, memberikan contoh suri teladan yang baik, yang kalau dalam konteksnya penguatan profil pelajar Pancasila itu kan karakter yang dibangun. Peserta didik itu dituntut untuk bisa mandiri, bernalar kritis, gotong royong, ya, kemudian berkebinekaan global, tapi harus didasari dari yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya proyek dari P5 ini memang sebenarnya sudah digaungkan dari zaman Ki Hajar Dewantara. Cuma mungkin istilah itu kemudian kembali dicuatkan. Jadi intinya di 2 tahun terakhir ini. Intinya itu guru benar-benar digugu ditiru ya. Betul. Jadi sebagai tuturi handayani itu memang seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari motonya SMP 63 Gemilang ya. Gemilang tentunya kan kepala sekolah itu selalu menggaungkan bahwa guru itu sebagai role modelnya gitu loh. Jadi memberikan sebuah karakter dulu, bukan kecerdasan dulu, karena banyak orang cerdas tapi tidak memiliki karakter sekarang. Tentunya harus karakter yang baik baru diimbangi dengan sebuah kecerdasan. Pak Samsi, pencapaiannya di 63 seperti apa sih yang sudah ini tentunya? Ya mungkin juga ini Pak Oman sebagai kasabak sudah paham bahwa salah satu pilihan dari SMP Negeri 63 ini kan yang kita pilih berdasarkan sepakatan seluruh komunitas di SMP Negeri 63, kita mandirinya kan mandiri berubah. Kita masih di tahapan kedua, mandiri berubah. Artinya kita berusaha untuk beradaptasi. Kita kan dari proses transisi dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka. Jadi proses transisi ini yang kemudian kita bahu membahu seluruh stakeholder yang ada di SMP Negeri 63 ini, bukan hanya tenaga pendidik, tapi juga tenaga kependidikan, peserta didiknya, terlebih lagi disokong dan dibantu sepenuhnya disupport oleh komite sekolah. Nah, stakeholder yang lainnya yang berada di tataran pembina, pengawas, kepala satuan pelaksana dan sebagainya itu sebagai
backing. Jadi pada saat kita ingin menerapkan mengawal proses transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka ini bisa berjalan dengan lancar. Makanya salah satu jalannya itu medianya melalui konsepsi dari Mandiri Berubah ini. Nah, halnya masalah pencapaian. Meskipun terminologi ini baru digaungkan antara 2-3 tahun terakhir ini, sebenarnya kan praktek-prakteknya sudah pernah kita laksanakan. Jadi bukan hal yang baru sesungguhnya. Hanya mungkin sekedar penamaan yang berbeda. Jadi ketika memaknai kurikulum Merdeka pencapaian seperti apa, kita sudah melihat sebenarnya. Ketika kita sebagai jenjang satuan sekolah menengah pertama, di tahap awal mereka itu kan kita mengawal mereka itu proses transisi dari jenjang sekolah dasar, jenjang satuan pendidikan yang berbasis guru kelas menuju jenjang sekolah menengah pertama yang berbasis guru mata pelajaran. Itu kan sebuah proses transisi di SMP-nya ya. Di SMP. Nah, artinya kita ingin mengawal itu. Nah, halnya dengan kurikulum Merdeka yang dianggap mungkin berubah banyak drastis karena kita menganggapnya kan ada fase-fase nih. Fase A, B, C, D. Kebetulan SMP itu fasenya fase D. Karena fase A itu kan masuknya di PAUD ya, ya. PAUD, B, C itu adalah kelas rendah dan kelas tinggi di SD, sekolah dasar. Di SMP itu sekolah menengah pertama, fasenya D. Baru lanjut ke SMA SMP itu fase E. Nah, di fase D itu kan jenjang pencapaian peserta didik bukan dimaknai per jenjang dari satuan pendidikan. Jadi proses akumulasi dari jenjang kelas 7, 8, dan 9. Artinya bisa dilihat proses pencapaian itu setelah mereka mengalami 3 tahun proses fase D itu. Terjadi karakter itu ada nggak tidaknya dari situ? Jadi kan ini prosesnya kan seperti proses estafet ya. Jadi jenjang SD mensuplai kepada sekolah menengah pertama apa yang sudah diberikan informasi di SD maka akan ditindaklanjuti di tingkat sekolah menengah pertama. Jadi karakter yang sudah terbentuk di pondasi awal di sekolah dasar sebagai pondasi awalnya itu akan dilanjutkan oleh sekolah menengah pertama. Nah, fase D ini yang akan nanti menuntut proses tahapan itu. Fase D ini bukan hanya ajak berhenti di satu jenjang saja, bukan berhenti di kelas 7 meskipun sekarang ketentuannya buat seluruh satuan pendidikan yang melaksanakan atau menerapkan kurikulum Merdeka kan memang baru kelas 7 yang diwajibkan untuk melaksanakan. Kelas 8 belum itu. Kelas 8 dan kelas 9 masih menerapkan kurikulum 2013. Nah, pada saat mereka nanti naik ke jenjang berikutnya, kelas 7 ini akan terus menerapkan kurikulum 2013. Kelas 7 yang baru nanti akan meneruskan proses Merdeka ini. Nah, 8 dan 9 tetap menggunakan kurikulum 2013. Itu yang kemudian kita memilih tipenya adalah Mandiri Berubah. Nah, ini kan sebuah pemahaman sosial, termasuk kita podcast 63 itu ini mensosialisasikan Merdeka Belajar ini karena di masyarakat pasti kita kadang-kadang mendapat sebuah pertanyaan yang kita belum bisa menjawab tentunya. Kalau begini Pak Oman, dari rangkaian ini dari Merdeka Belajar ini apa ya? Kira-kira ada suka dukanya apa gimana sih? Itu mungkin kan beda mungkin ini ribetnya atau ini sebagai kepala Kasatlak ini Kecamatan Tambora gimana nih karena banyak banget sekolah di Kecamatan Tambora tentunya. Ya, terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ini di Kecamatan Tambora, kita ketahui di Kecamatan Tambora itu untuk jenjang SD itu ada 61 ya. Kemudian di SMP itu ada kurang lebih ada 26 ya, 26 SMP negeri ada 3, kemudian SMA ada 8, SMK ada 10. Tentu tadi sudah disampaikan oleh dari Pak Samsi ya bahwa memang setiap ada perubahan banyak guru-guru kita ya yang gagap terhadap perubahan tersebut. Iya betul. Terkait dengan kurikulum Merdeka dianggap tadi disampaikan ribet dan sebagainya. Kemudian dihadapkan dengan adanya P5, program pajak penghasilan dan sebagainya. Dan ini pun memang mau tidak mau ya kita harus melakukan perubahan untuk mengejar ketinggalan di mana 2 tahun sebelumnya kita akui ya bahwa kita mengalami pandemi ya. Nah, kita harus mengejar ketinggalan dengan adanya yang namanya
kurikulum merdeka. Ya. Tapi dalam hal ini kami dari Dinas Pendidikan juga selalu melakukan pendampingan, ya, untuk bagaimana mendorong sekolah-sekolahnya tadi ya diberikan pilihan ya Pak Ustadz ya, pilihan biasanya merdeka, ada kurikulum belajar mandiri, pendidikan mandiri, kemudian berubah, kemudian berbagi, ya kan. Merdeka berbagi ini memang khusus yang mereka yang sudah lolos dan ini menjadi sekolah penggerak ya, sekolah penggerak mereka masuk belajar berbagi dan sebagainya. Nah, tentu kami dari Dinas Pendidikan selalu istilahnya memberikan pelatihan-pelatihan ya kepada satuan yang ada di jenjang masing-masing melalui forum-forum baik MKKS maupun dari K3S dan sebagainya, agar DKI Jakarta ini sesuai dengan arahan dinas tidak ada lagi yang menggunakan pilihan yang pertama yaitu belajar mandiri belajar. Tapi kita ada dua opsi pilihan yaitu mandiri berubah dan mandiri berbagi. Itu arahan dari Dinas Pendidikan karena kita ketahui bahwa DKI Jakarta adalah barometer pendidikan di Indonesia. Jadi lambat laun insya Allah ya dengan misalnya bantuan dari tenaga ahli dari kita, bapak pengawas dan sebagainya, kepala sekolah yang hebat, ya insya Allah mudah-mudahan mau tidak mau ya guru-guru kita ya dengan sendirinya akan bisa ya menerapkan terkait dengan kurikulum merdeka. Oke. Pak Oman begini nih, ini sensitif yang terakhir. Ya. Nanti kita ke depannya sampai ke kepala sekolah begini, langsung ke Bu Lilisnya nih ke depannya. Plus dan minusnya 63 gimana untuk menyokong pendidikan di Kecamatan Tambora ini? Pasti Pak Oman sebagai Kasatlantas kita tahu nih. Wah, dorongannya harus seperti ini, yang perlu dikurangin seperti ini pasti ada nih. Kira seperti apa? Ya, terima kasih. Saya apresiasi terkait dengan SMP Negeri 63 di bawah kepemimpinan Bu Lilis ya, karena kita ketahui ya bahwa dengan berbagai macam permasalahan di SMP 63 yang disebut dengan sekolah terpadu ya, luar biasa. Terpadu ini artinya memang dengan berbagai keterbatasan fasilitas lokal untuk belajar dan sebagainya, tapi ini tidak menyurutkan Bu Lilis sebagai kepala sekolah ya, dan saya apresiasi karena banyak perubahan-perubahan ya, inovasi-inovasi, kreasi-kreasi yang sudah digagas ya oleh Bu Lilis sehingga SMP 63 ini terus terang ya saya amati ini banyak perkembangannya ya, perkembangan dan kemajuan dibandingkan ya dengan sekolah-sekolah yang lain ya, dan kepemimpinan Bu Lilis ini ya bisa menyatukan juga ya, menyatukan guru-guru dan tenaga pendidikan dan merupakan mudah-mudahan ini merupakan sebagai barometer juga ya untuk tingkat SMP di Kecamatan Tambora ya. Sama dan salah satu wujudnya inovasi dari dulu saya ini podcast ini betul. Podcast dan sebagainya, kemudian perbaikan sarana fisik juga biasa ya. Sekarang malah ada tim kreativitas dan itu memang sesuai dengan arahan dari PLT Pak Kadis ya, tentang misalnya bagaimana berkreasi dan melakukan inovasi kepala sekolah untuk kemajuan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Oke, terima kasih banget Pak Oman, Kasatlantas Pendidikan Kecamatan Tambora, Pak Ustadz Nur Samsi. Tentunya dengan Hari Pendidikan, kalau kita bayangkan kita tanpa ada pendidikan seperti apa dunia ini tentunya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Kasatlantas dan Pak Nur Samsi dari kesiswaan SMP 63 juga menjadi sosialisasi tentang kemerdekaan belajar untuk kita semua dan tentunya untuk masyarakat yang ada di luar sana tentunya. Terima kasih. Selamat Hari Pendidikan. Terima kasih generasi muda, mudah-mudahan banyak yang kita ambil dari kita ngobrol siang hari ini. Saya atas nama tim podcast SMP 63 mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Ingarso Sungkulodo Ing Madyo Mangunkarso Tutpuri Handayani.